Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menganalisis perangkat kelas Prota, Promes, Silabus, dan RPP SKI, SD atau MI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Maftucah, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Febiola Rianto dengan NIM 1262052111033 kelas PGMI 4B. Prota, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Berikut ini adalah contoh Prota atau program tahunan dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Di dalam Prota terdapat beberapa komponen yaitu seperti ini. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, semester, kompetensi inti atau kompetensi dasar, alokasi waktu. Di bawah Prota juga terdapat paraf yang digunakan untuk paraf kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Di bawahnya juga tercantumkan NIP untuk kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Prota ini sudah lengkap mengenai materi atau mata pelajaran yang akan diampu siswa selama 1 tahun. Contohnya pada semester 1 terdapat kompetensi inti atau kompetensi dasar yang akan diampu siswa selama semester 1 dan juga terdapat alokasi waktu yang akan ditempuh siswa dalam pembelajaran semester 1. Kemudian terdapat contohnya kemudian ada semester 2 yaitu terdapat kompetensi inti atau kompetensi dasar yang akan diampu siswa selama semester 2 dan juga terdapat alokasi waktu yang akan ditempuh siswa dalam pembelajaran semester 2. Kemudian di bawahnya ada jumlah jam pelajaran per tahun yaitu selama 1 tahun atau 2 semester. Namun dalam Prota ini terdapat beberapa kekurangan yaitu yang pertama, pendidik bisa mencantumkan nama Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang sedang diampu. Yang kedua, belum terdapat SK atau standar kompetensi. Ketiga, di dalam alokasi waktu bisa ditambahi keterangan JP atau jam pelajaran. Kemudian di dalam Prota ini belum ada indikator yang dicantumkan. Indikator bisa dicantumkan dalam Prota agar pendidik bisa mengetahui indikator atau indikasi atau alat ukur yang akan dicapai selama pembelajaran berlangsung. Promes, program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester yang akan diampu, yang berisikan mengenai bulan, materi bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Berikut ini adalah contoh prosem atau program semester dari MI kelas 5. Di dalam prosem atau program semester terdapat beberapa komponen yaitu terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Kemudian pada tabel terdapat komponen bab, kompetensi dasar, jumlah jam, bulan, dan juga keterangan. Dan di bawah tabel program semester juga sudah terdapat paraf untuk kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Program semester ini sudah lengkap memuat materi atau mata pelajaran yang akan diampu siswa selama semester 2. Kita analisis saja contohnya pada bab 6.
Bab 6 yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kompetensi dasarnya yaitu ada 4. Yang pertama ada 1.7 yaitu menghargai kesalehan Umar bin Khattab, 2.7 menjalankan sikap tegas memegang janji, 3.7 menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah, dan yang terakhir 4.7 mengidentifikasi keteladanan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Jumlah jamnya itu ada 10. Pada bulan Mei, pertemuan ketiga ada tanda silang. Tanda silang yaitu keterangannya yaitu bisa kegiatan tengah semester, ujian nasional, ulangan akhir semester, remedial, dan libur akhir semester. Namun pada program semester ini ada beberapa kekurangan, yaitu belum ada indikator. Indikator sendiri bisa dicantumkan agar pendidik bisa mengetahui indikasi atau alat ukur yang akan dicapai siswa selama pembelajaran. Dan juga pada jumlah jam, pendidik bisa menambahkan kata JP atau jam pelajaran. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut ini adalah contoh dari silabus Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Di dalam silabus ini terdapat beberapa komponen, yaitu pada identitasnya yaitu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester. Kemudian isinya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan di bawahnya juga terdapat paraf untuk kepala sekolah dan juga untuk guru mata pelajaran. Kemudian mari kita analisis silabus ini, yaitu pada identitasnya yaitu sudah tercantum satuan pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Namun pendidik bisa mencantumkan MI yang sedang diampu oleh pendidik. Kemudian ada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kelas atau semester yaitu 5 atau semester 2. Kemudian ada kompetensi inti. Kemudian di sini mencakup 4, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu ada 1.9, 2.9, 3.9, dan 4.9. Jadi ada 4 kompetensi dasar. Kemudian ada materi pembelajaran, yaitu kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, yaitu ada mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Kemudian untuk penilaiannya yaitu ada tes tertulis, tes unjuk kerja, pengamatan sikap. Kemudian untuk alokasi waktu yang akan ditempuh yaitu 8 JP atau 8 jam pelajaran. Kemudian ada sumber belajar yaitu ada Al-Quran, tafsir Al-Quran, kitab hadis dan syarahnya, buku materi sejarah kebudayaan Islam untuk MI kelas 5, alat peraga pendukung, dan buku pendamping. Namun pada silabus ini belum dicantumkan indikator. Indikator bisa dicantumkan oleh pendidik agar pendidik bisa mengetahui indikasi atau alat ukur yang akan dicapai selama pembelajaran berlangsung. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan kegiatan memperkirakan, mempertimbangkan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru dapat memfasilitasi peserta didik di dalam kelas. Berikut ini adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari MI kelas 5. Di dalam RPP terdapat beberapa komponen, yaitu pada identitas RPP ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan juga alokasi waktu. Kemudian isinya terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik. Kemudian ada penilaian hasil belajar,
ada contoh instrumen untuk penilaian, sumber belajar, dan di bawah RPP sendiri juga sudah ada paraf untuk kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Mari kita analisis RPP ini. Pada identitas rencana pelaksanaan pembelajaran, identitasnya sudah dicantumkan, yaitu mata pelajarannya sejarah kebudayaan Islam, satuan pendidikan MI. Pendidik bisa mencantumkan nama madrasah ibtidaiyah yang sedang diampu oleh pendidik. Kemudian kelas atau semester yaitu kelas 5, semester 2, alokasi waktu yaitu 10 JP. Namun pada identitas RPP ini bisa dicantumkan materi pokok yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian kompetensi inti ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kompetensi dasar yaitu ada 4 yang akan ditempuh oleh siswa, yaitu 1.6 menghargai kesalehan Abu Bakar As-Siddiq, 2.6 menjalankan sikap jujur dalam pergaulan di keluarga, sekolah dan masyarakat, 3.6 menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah, 4.6 mengidentifikasi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian ada indikator. Pada indikator pendidik bisa menggunakan angka yang merujuk pada kompetensi dasar atau KD. Contoh pada poin 1 yaitu menghargai kesalehan Abu Bakar As-Siddiq. Pendidik bisa memberikan angka 1.6.1 yaitu yang merujuk pada KD atau kompetensi dasar 1.6 yaitu menghargai kesalehan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran yaitu kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian poin F ada pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajarannya yaitu saintifik, strategi pembelajaran yaitu kooperatif, dan metode pembelajaran yaitu pemodelan, tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Kemudian poin G kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Kemudian ada penilaian hasil belajar yaitu ada tes tertulis yaitu menjawab pertanyaan berupa pilihan ganda atau uraian, tes unjuk kerja yaitu mengerjakan tugas-tugas seperti pengamatan, praktek, diskusi, menulis laporan, dan melaporkannya. Kemudian ada pengamatan sikap yaitu ada peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pada penilaian ini bisa dicantumkan rubrik bagaimana penilaian hasil belajarnya. Kemudian ada contoh instrumen untuk penilaian. Kemudian ada sumber belajar. Namun pada RPP ini bisa dicantumkan remedial dan pengayaan yang akan dilakukan guru jika siswa belum mampu mencapai indikator. Mungkin di bawah sumber belajar bisa ditambahkan remedial dan pengayaan.